Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pekerjaan layak dan jaminan sosial. Nah, pekerjaan itu adalah suatu hubungan yang melibatkan dua pihak atau lebih, di mana ada perusahaan atau para pekerja ataupun karyawan. Nah, layak itu dapat kita artikan bahwa layak itu memiliki persyaratan yang ditentukan atau yang harus ada. Kemudian ia dapat kita artikan sebagai patut dan pantas. Layak itu sendiri merupakan suatu pekerjaan yang memberikan penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup, misalnya makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan. Nah, selain itu, pekerjaan layak juga harus memberikan jaminan perlindungan sosial, kesempatan untuk berkembang, dan meningkatkan keterampilannya serta lingkungan kerja yang aman dan sehat. Nah, adapun indikator-indikator yang harus diperhatikan ketika mengatakan bahwa suatu pekerjaan tersebut telah layak atau tidak, dapat kita lihat pada slide itu. Yang pertama ada upah yang mencukupi. Nah, pekerjaan yang layak itu harus memberikan upah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan. Nah, upah yang cukup ini harus memungkinkan bahwa pekerja itu hidup dengan martabat dan mengurangi kemiskinan. Nah, yang kedua yaitu kondisi kerja yang aman dan sehat. Nah, pekerjaan layak itu dapat kita katakan ia layak ketika pekerjaan tersebut menyediakan lingkungan kerja yang aman dan sehat. Nah, termasuk perlindungan terhadap kecelakaan kerja, paparan bahan kimia, dan risiko kesehatan lainnya. Nah, hal ini juga mencakup akses terhadap fasilitas kesehatan dan keselamatan kerja yang memadai. Ketiga itu ada perlindungan sosial. Nah, perlindungan sosial ini sebagai indikator di mana pekerjaan yang layak itu harus memberikan jaminan sosial seperti kesehatan tadi. Jadi, jaminan sosial ini bukan hanya kesehatan, tetapi ia juga mencakup jaminan pensiun, asuransi ketenagakerjaan, perlindungan terhadap pengangguran. Nah, ini bertujuan untuk melindungi pekerja dari risiko ekonomi yang tidak terduga. Nah, yang keempat itu ada kesempatan untuk pengembangan. Nah, suatu pekerjaan dikatakan layak ketika pekerjaan tersebut memberikan akses kepada pekerjaannya untuk berkembang atau memiliki kesempatan untuk meningkatkan keterampilannya. Nah, hal ini dapat mencakup misalnya program pengembangan karir atau lanjutan promosi pekerjaan berdasarkan prestasi yang telah dikumpulkan si pekerja ini. Kelima itu ada keadilan gender dan non-diskriminasi. Nah, di mana kita tahu bahwa pekerjaan itu umumnya didominasi oleh laki-laki. Nah, ketika pekerjaan itu disebut layak, tentunya harus memperhatikan keadilan gender di sana dan tidak mendiskriminasi salah satu gender. Nah, pekerjaan layak ini ia harus menjamin kesetaraan gender dan melindungi pekerjaan dari diskriminasi baik itu ras, agama, ekonomi, dan lain sebagainya. Keenam itu ada jam kerja. Nah, jam kerja ini maksudnya adalah pekerjaan layak itu dikatakan bahwa ia layak ketika jam kerja ini wajar. Dalam artian pekerjaan ini tuh menghormati hak pekerja untuk beristirahat dan memiliki waktu luang. Nah, yang ketujuh itu ada kebebasan untuk berserikat. Nah, pekerjaan yang layak harus memberikan hak kepada pekerja untuk berserikat, bernegosiasi secara kolektif, dan memiliki suara dalam keputusan yang mempengaruhi kondisi kerja mereka. Nah, selanjutnya di slide berikutnya itu ada keterbatasan. Nah, keterbatasan ini maksudnya bahwa sebab-sebab yang mengakibatkan seorang pekerja itu tidak mendapatkan pekerjaan yang layak. Nah, yang pertama itu ada keterbatasan keterampilan. Maksudnya keterampilan yang dimiliki oleh si pelamar pekerja atau pekerja ini tuh tidak memenuhi syarat untuk bergabung dengan pekerjaan yang lebih layak. Artinya di sini bahwa kemampuan atau keterampilan yang mereka miliki itu masih kurang untuk dilirik di pasar tenaga kerja. Kedua itu adalah pasar kerja yang kompetitif. Nah, di mana yang kita tahu bahwa jumlah pelamar kerja ini mungkin melebihi jumlah dari posisi pekerjaan yang tersedia, sehingga membuat persaingan ini menjadi lebih kompetitif dan menyebabkan beberapa orang mungkin tidak mendapatkan pekerjaan yang layak. Nah, yang ketiga itu diskriminasi. Nah, diskriminasi ini bisa dalam diskriminasi ras, budaya, jenis kelamin, atau latar belakang. Nah, biasanya ini ada ketidakcocokan antara pekerja-pekerja yang berada pada satu instansi atau satu lingkungan kerja. Nah, yang keempat itu ada kondisi ekonomi. Maksudnya di sini bahwa kondisi ekonomi yang buruk dapat mempengaruhi ketersediaan pekerjaan dan membuat sulit bagi seseorang untuk menemukan pekerjaan yang sesuai. Nah, yang kelima itu ada kesehatan dan kondisi pribadi. Artinya bahwa kesehatan ataupun fisik dan mental itu masih menjadi sesuatu yang mempengaruhi seseorang itu untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Nah, yang keenam itu ada keterbatasan akses. Nah, di sini keterbatasan akses itu maksudnya
seseorang mungkin memiliki keterbatasan dalam akses ke informasi, pelatihan atau sumber daya yang lainnya, sehingga keterampilan atau kemampuan mereka untuk menyesuaikan dengan apa yang dibutuhkan oleh pekerjaan tersebut menjadi kurang. Nah, yang terakhir itu ada ketidaksesuaian antara keinginan dan keterampilan. Nah, terkadang seseorang itu mungkin tidak memiliki pemahaman yang jelas tentang keinginan dan keterampilan mereka. Nah, mungkin mereka memiliki keterampilan di bidang yang satu, tetapi mereka keinginan untuk berkarir di bidang yang lainnya. Dapat kita artikan bahwa keterbatasan ini menjadi sesuatu yang mempengaruhi kemampuan seseorang untuk mendapatkan atau akses kepada pekerjaan yang layak. Kedua itu ada jaminan sosial. Nah, jaminan sosial ini kita kaitkan dengan ketenagakerjaan. Nah, di mana jaminan sosial ketenagakerjaan ini adalah suatu program perlindungan sosial yang disediakan oleh pemerintah atau lembaga swasta untuk memberikan jaminan terhadap resiko ekonomi yang dihadapi oleh pekerja. Nah, tujuan dari jaminan sosial ketenagakerjaan ini misalnya memberikan rasa aman, perlindungan, dan mendorong produktivitas pekerja serta memberikan kontribusi pada perekonomian dan pembangunan bangsa. Nah, selain itu program ini untuk melindungi si pekerja ini dan keluarganya dari resiko ekonomi yang tidak terduga, misalnya sakit, kecelakaan, pengangguran, dan pensiun. Jadi jaminan ketenagakerjaan ini dihadirkan untuk mengatasi kekhawatiran dari seorang pekerja atas pekerjaan yang telah ia laksanakan. Apa bentuk jaminan sosial ketenagakerjaan itu? Misalnya pertama, jaminan kesehatan. Nah, jaminan kesehatan ini memberikan akses terhadap pelayanan kesehatan yang terjangkau bagi pekerja dan keluarganya, misalnya jaminan kesehatan nasional atau JKN. Nah, hal ini dapat mencakup biaya pengobatan, rawat inap, obat-obatan, pemeriksaan medis, dan layanan kesehatan lainnya. Nah, yang kedua itu ada jaminan kecelakaan kerja. Nah, khusus untuk jaminan kecelakaan kerja ini, ia mencakup kompensasi untuk cedera fisik, rehabilitasi, atau santunan kepada keluarganya jika terjadi suatu kematian atau kecelakaan kerja yang parah. Yang ketiga itu ada jaminan pensiun. Nah, jaminan pensiun ini artinya memberikan jaminan pendapatan bagi si pekerja setelah ia memasuki masa pensiun. Yang keempat itu ada asuransi pengangguran. Nah, asuransi pengangguran ini artinya ia memberikan jaminan terhadap risiko pengangguran dengan memberikan bantuan keuangan kepada si pekerja ini yang telah kehilangan pekerjaannya secara tidak sukarela. Nah, kemudian ada jaminan hari tua. Nah, jaminan hari tua ini ia memberikan bantuan keuangan kepada si pekerja yang sudah memasuki usia pensiun atau hari tua. Program jaminan sosial ketenagakerjaan ini dapat dikelola oleh pemerintah, swasta ataupun swasta dan pemerintah. Nah, setelah dijelaskan tadi mengenai apa itu pekerjaan layak dan apa itu jaminan sosial, nah di sini saya ingin menjelaskan mengenai apa sih hubungan dari pekerjaan layak dan jaminan sosial ini. Pekerjaan layak dan jaminan sosial ini memiliki hubungan yang erat karena jaminan sosial ini adalah salah satu indikator dalam menciptakan suatu pekerjaan itu disebut layak atau tidak. Nah, keberadaan jaminan sosial ini memberikan perlindungan kepada pekerja untuk memastikan bahwa mereka memiliki akses untuk manfaat sosial lainnya. Dalam konteks pekerjaan layak, jaminan sosial ini memberikan kepastian bagi pekerja bahwa mereka akan mendapatkan perlindungan finansial dan sosial jika terjadi resiko atau kejadian yang tidak diinginkan selama bekerja. Misalnya, jika seorang pekerja mengalami cedera atau sakit akibat pekerjaannya, nah jaminan sosial ini tuh dapat memberikan akses terhadap layanan kesehatan dan kompensasi finansial. Dapat kita simpulkan bahwa jaminan sosial ini merupakan bagian penting dari konsep pekerjaan layak karena memberikan perlindungan dan kepastian bagi pekerja dalam menjalani kehidupan kerja yang sehat, aman, dan bermartabat. Nah, upaya untuk meningkatkan akses dan kualitas jaminan sosial juga akan berkontribusi pada peningkatan kondisi kerja secara keseluruhan sehingga menciptakan lingkungan kerja yang lebih adil, berkelanjutan, sehat, dan aman bagi seluruh pekerja.